Muaz TV, pilihan keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini adalah sebuah tema rahasia usia 40 tahun. Kajian ini sebetulnya sebuah tadabbur, sebuah perenungan terhadap ayat yang ke-15 di dalam surat Al-Ahqaf. Pada ayat ke-15 surat Al-Ahqaf inilah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang usia 40 tahun. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam bahasa Arab ada beberapa fase-fase usia manusia. Dari sejak kelahiran sampai usia 15 tahun ini dinamakan anak-anak. Ini dinamakan walad. Lalu dari 15 tahun sampai 40 tahun ini dinamakan dengan syabab. Lalu usia 40 tahun dinamakan dengan kuhul, usia matang sampai 60 tahun. Lalu setelah usia memasuki 60 tahun ini dinamakan dengan syaikh. Jadi aulad atau sibyan, kemudian syabab, kemudian kuhul, lalu kemudian syaikh. Lalu pembicaraan kita dalam kajian ini adalah tentang fase yang kedua dalam perjalanan usia ini, yaitu usia 40 tahun yang oleh orang Arab dinamakan dengan usia kuhul, usia kematangan, usia kedewasaan. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan ayat ini memiliki qiraah yang kedua. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kedua qiraah ini sama-sama masyhur, sehingga membacakan qiraah yang pertama atau yang kedua tidak jadi soal. Selanjutnya Allah tabaraka wa taala berfirman, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibu telah mengandungnya di dalam kesusahan.
kemudian melahirkannya pun di dalam kesusahan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Seorang bunda mengandung dan menyusui selama 30 tahun. Hatta idza balagha 40 sanah. Sehingga apabila ia manusia telah memasuki usia 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu, sehingga ketika ia memasuki usia dewasa, wa balagha 40 sanatan, ia pun sampai kepada usia 40 tahun, qala, dia berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan aku ilhammu untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmatmu untukku. Wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal saleh yang engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, salehkanlah seluruh keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaik, sungguh aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku betul-betul orang yang berserah diri kepadamu. Jemaah sekalian, itulah secara global ayat ke-15 surat Al-Ahqaf yang berbicara tentang usia 40 tahun. Baik, dalam ayat ini jemaah sekalian dan para pemirsa, Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dengan kata wasiat. Wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Anda garis bawahi kalimat kami wasiatkan kepada manusia. Kata inilah yang selalu Anda sadari ketika Anda harus berbakti kepada ayah atau kepada bunda. Terkadang sangat meletihkan berbakti kepada kedua orang tua. Lebih-lebih apabila kedua orang tua ini kurang menghargai apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Karena ada sebagian orang tua, meski anak telah bersungguh-sungguh untuk berbakti, orang tua ini justru seolah tidak mengapresiasi, seolah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Meletihkan sekali. Maka ingatlah ayat ini baik-baik, bahwa seorang anak berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, alasan yang pertama karena memang ini wasiat Allah kepada setiap anak. Jadi sekali lagi, apabila suatu saat hati betul-betul letih berbakti kepada keduanya, hilangkan keletihan dan ingat ayat ini baik-baik. Bahwa birrul walidain Anda, bakti Anda kepada kedua orang tua, alasan nomor satu karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Anda perhatikan kelembutan Allah dalam ayat ini. Bahwa Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan Anda untuk birrul walidain layaknya pola perintah terhadap kewajiban-kewajiban lain. Tapi Allah memerintahkan Anda menggunakan kalimat wa wassayna. Kami wasiatkan kepada kalian wahai manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, ingatlah selalu bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman
berbicara secara khusus tentang seorang ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Seorang ibu telah mengandungnya di dalam kesusahan, kemudian melahirkannya pun di dalam kesusahan. Allah Tabaraka wa taala mulai mengajak berfikir setiap anak. Kenapa kalian wahai para anak diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tua? Alasan yang pertama, kata Allah, hamalathu ummuh. Bukankah bunda telah mengandungmu di dalam kesusahan? Makanan yang tadinya enak, begitu dalam keadaan hamil tidak jadi enak, jadi muntah. Tidur yang tadinya nyenyak, begitu dalam keadaan hamil betul-betul terganggu. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandungnya dalam kesusahan. Wa wada'athu kurhan. Lalu kemudian ibu itu pun melahirkannya di dalam kesulitan pula, di dalam kesusahan pula. Pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya bukan cuma mengandung, kemudian melahirkan, lalu Allah melanjutkan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Bahkan bunda mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. 30 bulan. Menyusui selama 2 tahun. Berarti 24 bulan. Ditambah lagi dengan kehamilan minimum 6 bulan. Sama dengan 30 bulan. Maka ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum seorang perempuan adalah 6 bulan. Anda enggak usah banyak bicara, enggak usah fitnah sana dan fitnah sini. Kalau istri Anda melahirkan dalam usia kandungan 6 bulan, enggak usah berpikir, ini anak siapa ini? Belum 9 bulan kok udah nongol. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menegaskan bahwa kehamilan minimum adalah 6 bulan. Baik. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga ketika anak ini telah memasuki usia matang, telah memasuki usia dewasa, wa balagha 40 sanatan, bahwa dia sampai kepada usia 40 tahun, qala, anak ini berdoa kepada Allah, meminta beberapa hal. Permintaan yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, berikan aku ilham untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu atasku, dan untuk bersyukur kepada segala pengorbanan orang tua untukku. Ini 2, permintaan 2. Jadikan aku orang yang bersyukur kepadamu. Tapi jadikan pula aku orang yang bersyukur kepada kedua orang tuaku. Doa yang ketiga, wa an a'mala salihan tardah. Dan berikan pula aku ilham untuk senantiasa menjalankan amal saleh yang menjadi keridhaanmu. Ini yang ketiga. Doa yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah keturunanku, anak-anak cucuku, salehkan mereka. Ini yang keempat. Inni tubtu ilaik. Ada 4 permintaan, lalu kemudian ada 2 pengakuan. Pengakuan yang pertama, inni tubtu ilaik. Aku betul-betul bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, Allah ajarkan doa ini
Dan Allah sebutkan bahwa doa ini diucapkan mereka-mereka yang telah berusia 40 tahun. Maka Imam Syaukani menegaskan bahwa doa ini sangat dianjurkan untuk diperbanyak oleh mereka-mereka yang telah menginjak usia 40 tahun. Jadi kalau Anda usia 40 tahun, doa ini sudah mesti hafal. Karena Imam Syaukani mengatakan doa ini adalah doa usia 40 tahun. Kalau belum sampai 40 tahun, tentu enggak jadi soal juga. Masalahnya kalau baru 15 tahun, sebagian doa belum berlaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaiki keturunanku. Yang mana? Kamu keturunan. Baik jamaah sekalian, Allah sebutkan 40 tahun setelah terakumulasi pengalaman hidup yang sangat panjang, setelah menempuh perjalanan hidup lebih dari separuh perjalanan, muncul doa ini dari orang-orang yang telah berusia 40 tahun. Maka doa ini harus dihafal karena ini doa orang berusia 40 tahun. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa aku mengenal sejumlah orang, sejumlah ulama, sewaktu usia di bawah 40 tahun mereka bergaul, mereka berjalan ke sana kemari. Tapi setelah mereka memasuki 40 tahun, mereka lebih banyak beribadah kepada Allah dan mengurangi pergaulan dengan manusia. Karena di dalam doa ini ada sebuah pengakuan, inni tubtu ilaik, sungguh aku kembali kepadamu, aku taubat kepadamu. Taubat artinya adalah kembali. Inni tubtu ilaik, aku kembali kepadamu. Oleh sebab itu beliau mengatakan sejumlah orang-orang saleh, ulama-ulama yang aku kenal, mereka bergaul dengan banyak orang, tapi ketika mereka memasuki usia 40 tahun, mereka mengurangi pergaulan dan lebih banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menegaskan jamaah sekalian bahwa di usia 40 tahun harus ada keseriusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mengacu kepada ayat ini jamaah sekalian, ayat 15 dalam surat Al-Ahqaf, sejumlah ibadah yang mesti dijalankan oleh orang-orang yang berusia 40 tahun. Yang pertama adalah sungguh-sungguhlah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabb kalian Allah Tabaraka wa taala menetapkan, memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ketetapan yang pertama. Allah berbicara tentang haknya. Setelah Allah berbicara tentang haknya yaitu ibadah, lalu Allah membicarakan hak yang kedua. Hak siapakah yang datang setelah hak Allah? Urutan hak siapakah setelah urutan hak Allah? Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, berbaktilah kepada orang tua. Di usia 40 tahun bukankah Anda telah menjadi orang tua pula? Anda telah menjalani dan merasakan jiwa seorang orang tua. Inilah anak-anak dan putri-putri Anda. Anda telah betul-betul menjadi orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua. Di usia anak muda, apalagi anak-anak, belum ada kesadaran untuk berbakti. Karena Anda belum merasakan bagaimana berdiri menjadi seorang orang tua. Tapi ketika Anda telah berada di usia 40 tahun, Anda betul-betul telah menjadi orang tua.
Anda telah merasakan segala yang pernah dirasakan oleh orang tua Anda sendiri. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda memiliki pengalaman menjadi orang tua, Anda lebih paham orang tua bukan? Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Jemaah sekalian yang saya hormati, berbakti kepada orang tua kita adalah ampunan dan maghfirah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Seorang anak muda menjumpai Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, aku berzina. Apa yang aku lakukan agar dosa ini terhapus?" Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Hayyatun walidatuk?" Apakah orang tuamu, apakah ibumu hidup? Apakah ibumu masih hidup? Anak muda ini mengatakan, "Tidak, ibuku sudah wafat." Ibnu Abbas berkata, "Apakah adik perempuan ibumu masih hidup?" Kata anak muda ini, "Masih, tanteku dari ibuku masih hidup." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Maka berbuat baiklah kepada tantemu." Anak muda ini pergi. Seseorang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, seorang anak muda mengakui perbuatan zina, lalu engkau bertanya tentang ibu. Apa korelasinya?" Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak mengetahui satu kebaikan yang mampu menghapus dosa zina kecuali kebaikan birrul walidain. Aku tidak mengetahui satu pun perbuatan baik yang bisa menghapus kejahatan dan dosa zina lebih dari birrul walidain." Coba Anda lihat jamaah sekalian, dosa zina yang demikian besar, kata Ibnu Abbas, hanya birrul walidain yang bisa menghapus itu. Maka saya katakan tadi bahwa birrul walidain adalah ampunan. Beruntunglah Anda anak-anak apabila hari ini masih ada keduanya. Bersimpuh dan berbaktilah untuk keduanya. Setiap kebaikan dan kebaktian Anda untuk keduanya adalah ampunan. Kita datang dari perjalanan yang sangat panjang bukan? Perjalanan di mana kita terjebak dengan sejumlah dosa dan maksiat bukan? Sepanjang ada waktu untuk bersimpuh dengan bakti kepada keduanya, dosa masa lalu ini adalah sebuah harapan untuk menjadi maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak mengetahui sebuah kebaikan yang bisa menghapus dosa zina lebih daripada kebaikan berbakti kepada orang tua." Jemaah sekalian yang saya hormati, kedua orang tua kita di samping ampunan, keduanya pun surga untuk kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu baban min abwabil jannah." Siapapun yang mentaati Allah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tua ini akan menjadi pintu surga baginya. Apabila Anda masih memiliki keduanya, Anda memiliki dua pintu surga. Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, ketika ibunya meninggal dunia dan sebelumnya ayahnya telah wafat, lalu pada hari kematiannya beliau menangis persis seperti anak kecil. Sejumlah orang bertanya dan merasa aneh, "Wahai imam, engkau seorang tabi'in. Haruskah air matamu seperti ini untuk kepergian ibumu? Di mana sabar, di mana ketabahan?" Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Aku menangis atas kematian ibuku karena telah tertutup pintu surga dengan kepergiannya.
Dahulu sewaktu ibuku masih hidup, aku berbakti dan aku melihat pintu surga di bawah kedua kakinya. Tapi setelah hari ini ibuku wafat, aku melihat salah satu dari pintu surga itu telah tertutup. Tidak lagi ada waktu yang lebih banyak untuk berbakti karena dia telah pergi. Iyas Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, seorang anak muda menjumpai Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku datang dari Yaman. Aku datang semata-mata karena ingin menyertaimu di dalam jihad. Kata Nabi SAW, ahayyatun ummuk, apakah ibumu masih ada, masih hidup? Anak muda ini mengatakan, iya, ibuku masih hidup. Kata Nabi SAW, falzam rijlaiha fa innal jannata samma. Kata Nabi SAW, letakkan dirimu di bawah kedua telapak kakinya karena surga ada di sana. Apakah ada ibadah terbesar dalam Islam lebih dari jihad yang hukumnya wajib? Tidak ada. Maka Nabi kita bersabda, wa dhirwatu sanamihil jihad. Ibadah dan ajaran puncak dalam Islam adalah jihad kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi perhatikan bagaimana jihad yang ibadahnya besar tapi hukumnya saat itu belum sunnah, belum wajib. Nabi bersabda kepada anak muda ini, ilzam rijlaiha fa innal jannata thamma. Tunduklah kepada ibumu, taatilah ibumu, letakkan dirimu di bawah kaki ibumu. Fa innal jannata thamma, karena surga ada di dalam kepatuhan, ketundukan dan baktimu kepada ibumu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat berikutnya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Sekiranya kedua orang tuamu melewati hari-hari tuanya bersamamu. Berapa usia ayah dan ibu hari ini? Mungkin 70 dan 60 tahun. Mereka merendah usia tua bersamamu. Mereka melewati hari-hari tua bersamamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma, apabila salah seorang di antara mereka atau keduanya melewati hari-hari tuanya bersamamu, Allah berfirman, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan katakan kepada mereka dan jangan pula engkau meninggikan suaramu lebih dari suara keduanya. Tidak ada yang paling memahami perasaan orang tua lebih dari Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah membiarkan kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan kemauan kita, pastilah orang tua ini tidak mendapatkan apa yang mestinya ia dapatkan dari darah dagingnya. Tetapi agar orang tua ini mendapatkan apa yang layak ia dapatkan dari darah dagingnya, Allah bimbing kita untuk berbakti kepada keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tuamu melewati masa tua bersamamu, fala taqul lahumā uff. Jangan ucapkan kepada keduanya wala tanharhumā, dan jangan tinggikan suaramu di atas suara mereka berdua.
Allah mengajari anak-anak ini bicara kepada orang tua. Kata Allah, wa kullahuma qaulan karima. Bicaralah dengan keduanya dengan perkataan yang mulia. Ada perkataan yang baik, tapi bukan itu perkataan untuk orang tua. Ada perkataan yang lembut, bukan itu kata-kata untuk orang tua. Kata-katamu untuk orang tua adalah wa kullahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia, kata-kata yang menunjukkan bahwa engkau benar-benar memuliakan keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, rendahkan. Engkau berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri, ibumu hanya orang bodoh yang tinggal di desa, namun Allah mengatakan rendahkan dirimu di hadapan ibumu. Engkau pejabat tinggi dan pegawai negeri, sementara ibumu hanya petani miskin di sudut kampung. Kata Allah, waqfid lahuma janahdzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu untuk kedua orang tuamu. Suatu hari Bunda Imam Abu Hanifah menjumpai Abu Hanifah. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, karena Abu Hanifah nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ibunya mengatakan, wahai Nu'man, apa hukumnya ini dan itu? Ibunya datang untuk bertanya hukum. Imam Abu Hanifah mengatakan, ibu tunggu sebentar. Tunggu sebentar ibu. Abu Hanifah memanggil muridnya Abu Yusuf. Setelah Abu Yusuf mendatang, Abu Hanifah mengatakan, wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya, tolong kau jawab. Akhirnya Abu Yusuf menjawab pertanyaan ibu dari Abu Hanifah. Abu Yusuf bertanya, wahai Imam, engkau adalah guruku. Kenapa aku yang harus menjawab pertanyaan ibumu? Abu Hanifah mengatakan, Allah berfirman, waqfid lahuma janahadz-dzul. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Sekiranya aku menjawab pertanyaan ibuku, seolah-olah aku telah menjadi guru bagi ibuku. Dan aku tidak mau meninggikan diriku di hadapan ibuku. Oleh sebab itu kau jawab, aku tidak mau menjadi guru bagi ibuku. Karena Allah memerintahkan setiap anak untuk merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang betul-betul memahami hati dan perasaan orang tua ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman kepada anda setiap anak, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada keduanya. Jangan menonjolkan dirimu yang banyak harta di hadapan orang tua. Jangan menonjolkan kecerdasanmu di hadapan orang tuamu. Pangkat dan jabatanmu yang tinggi, lupakanlah itu di hadapan orang tua. Waqfid lahuma janahadz-dzul. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, sekiranya Anda tidak tinggal bersama kedua orang tua, Anda tinggal berjauhan dengan kedua orang tua, usahakan setiap hari menelepon keduanya dan buat keduanya tertawa. Apabila datang pagi, telepon orang tua, telepon ibu-ibu, ajak dia berbicara. Setelah dia tertawa, tutup telepon. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keriduan Allah untukmu wahai para anak terletak pada keriduan orang tuamu.
Dan kebencian Allah terhadap dirimu pun terletak pada kebencian orang tuamu. Usahakan jamaah sekalian bahwa Anda tidak memasuki hari yang baru dalam lembaran usia, kecuali setelah berbicara dengan ayah, dengan ibu. Telepon mereka, buat mereka gembira. Sekiranya Anda memasuki hari ini dengan kegembiraan orang tua, hari ini akan menjadi berkah dalam usia. Saya yakin jamaah sekalian, hari ini tidak akan menjadi hari yang naas buat Anda. Sekiranya hari ini Anda masuki dengan kegembiraan orang tua. Esok hari, lusa dan selanjutnya pun tidak akan pernah ada hari naas itu. Tidak akan pernah ada hari malapetaka itu sementara Anda memasuki hari-hari ini dengan ridho dan kegembiraan orang tua. Orang tua kita kadang-kadang gak mau tinggal bersama kita. Dia lebih bahagia dengan rumah reotnya. Rumah reotnya di desa. Jelek sekali. Tapi dia lebih bahagia tinggal di rumah ini ketimbang tinggal bersama kita. Kenapa jamaah sekalian? Rumah yang reot ini penuh dengan cerita. Betapapun rumah ini sangat reot, tapi disinilah cerita tentang kita. Disinilah cerita tentang kehidupan kita berawal. Ibu kita tidak ingin hidup di rumah kita yang sangat bagus dan mewah. Karena ibu kita ingin mempertahankan sejarah dan cerita yang sedemikian lama. Cerita tentang kita, cerita tentang adik dan kakak kita, bahkan cerita tentang ibu dan ayah kita. Oleh sebab itu sebagian ibu tidak mau tinggal bersama anak-anaknya. Namun demikian engkau wahai anak, jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Anda tahu jamaah sekalian, ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Berdusta. Ibu kita pendusta. Dia sakit. Kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit. Padahal dia sakit. Ibu kita lapar. Kita bertanya, ibu lapar? Ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar. Tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang. Hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya. Tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa. Aku baik-baik saja. Bahkan kita khawatir dengan kesehatannya. Kita kembali. Dia mengatakan kau datang, kau tinggalkan anak-anakmu. Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana dengan istrimu? Ibu baik-baik saja, pulanglah. Dia berdusta. Kita pun kadang-kadang terlalu bodoh memahami dusta ini. Dusta kita anggap bahwa memang demikian adanya. Akhirnya kita kembali. Kita kembali untuk pekerjaan, untuk anak-anak dan untuk istri. Ternyata ibu yang mengatakan dirinya baik-baik saja hanya berdusta. Kita kembali, ibu kita pun wafat. Jemaah sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu, kalau masih ada keduanya, berbuat baiklah. Jangan siksa keduanya dengan kerinduan, dan jangan terlalu percaya dengan dusta mereka. Mereka berdusta hanya untuk kita tertawa. Seolah-olah ibu-ibu ini jamaah sekalian mengarang demikian banyak dusta agar kita tenang dengan keadaan dirinya.
Jemaah sekalian, sekiranya boleh berdoa, kita ingin berdoa untuk keduanya. Ya Allah, ambil kesehatan ini untuk keduanya agar keduanya tidak akan sakit. Ya Allah, sekiranya ada usia yang lebih panjang untukku, ambil sebagian usia ini untuk keduanya, agar keduanya lebih lama untuk merendah kehidupan ini. Ibu kita jamaah sekalian bangun tengah malam memperhatikan kita yang tidur pulas. Sekiranya Anda wafat jamaah sekalian, berapa lama anak-anak ini akan menangis untuk kematian Anda? Berapa lama? Berapa lama istri yang Anda cintai ini menangis untuk kematian Anda? Ketahuilah jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling deras untuk Anda lebih dari kematiannya. Lebih dari air mata seorang ibu. Anda mencintai anak, tapi enggak akan banyak air mata mereka untuk Anda. Anda pun menyayangi istri, tapi percayalah bahwa enggak akan terlalu banyak air matanya untuk penderitaan Anda. Karena jamaah sekalian, tidak ada air mata yang paling banyak menetes untuk Anda lebih dari air mata seorang ibu. Lebih dari air mata seorang ayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki menjumpai beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapa orang yang paling berhak mendapatkan persahabatan baikku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah ibumu. Qala thumma man? Laki-laki ini bertanya, lalu siapa di urutan yang kedua? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Ibumu lagi. Laki-laki ini bertanya, siapa di urutan yang ketiga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Di urutan yang ketiga pun ibumu. Qala thumma man? Lalu siapa lagi? Kata Nabi sallam, bapakmu. Summa adanaka fa adanak. Lalu kemudian orang yang paling dekat dan paling dekat lagi. Nabi mengatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Ibu kita melakukan 3 hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun di atas dunia ini. Ibu kita mengandung kita. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia. Ibu kita melahirkan kita. Tidak ada yang melakukan itu kecuali dia. Ibu kita pun menyusui kita. Tidak ada yang melakukan itu kecuali dia. Ibu melakukan 3 hal, maka Nabi SAW bersabda, ummuka, ibumu. Ibumu. Lalu ibumu lagi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, meski secara lahiriah Anda wajib adil antara ibu dan ayah, tapi berfikirlah untuk cerdas. Melakukan sesuatu yang lebih istimewa untuk sang bunda. Misalnya ketika Anda menjemput mereka dengan kendaraan, biarkan Anda masuk, biarkan ayah Anda masuk. Tapi khusus untuk ibu bukakan pintu. Ayah biar dia yang membukakan pintu dan masuk mobil. Adapun ibu bukakan pintu lalu kemudian dia masuk mobil. Berusahalah untuk selalu ada keistimewaan terhadap ibu melebihi ayah, dengan tidak menyakiti perasaan sang ayah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu lagi, lalu kemudian ayahmu. Jamaah sekalian, kembali kepada ayat dalam surat Al-Isra. Allah berfirman, wa qul lahuma qawlan karima waqfid lahuma janahadz dzulli. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Wa qul, dan berkatalah, berdoalah. Allah ajarkan anak-anak ini doa untuk orang tua. Dan tidak ada doa terbaik untuk orang tua lebih dari doa yang diajarkan Allah untuk para anak. Allah berfirman, wa qul, dan berdoalah untuk kedua orang tuamu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.
Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah tidak ingin Anda berdoa hanya dengan Rabbirhamhuma. Ya Allah, sayangi keduanya. Allah tidak inginkan doa hanya sebatas itu untuk keduanya. Allah ingin Anda membayangkan saat-saat kecil Anda bersama orang tua. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya merawatku, menyayangiku, memeliharaku sejak aku kecil. Allah menginginkan Anda membayangkan ini sewaktu Anda berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua, rahmati mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya memelihara dan menjagaku di waktu aku kecil. Kadar minimum seorang anak dinamakan anak saleh apabila selalu ada doa untuk orang tua. Sepanjang Anda terus membacakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sepanjang itu Anda dinamakan anak yang saleh walaupun dengan kadar yang minimal. Tentu kadar maksimal kesolehan tidak ada. Kadar maksimal anak yang saleh tidak ada. Tidak ada kadar maksimal. Tapi kadar minimum adalah bacakan doa untuk mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baiklah jamaah sekalian, di usia 40 tahun ini, pesan Allah untuk Anda sebagai anak, berbaktilah kepada orang tua. Usiamu 40 tahun, kau pun telah menjadi orang tua. Kau telah tahu rasanya bagaimana seorang ayah dan seorang ibu, bukan? Karena engkau telah tahu rasanya menjadi ayah dan ibu, maka di usia 40 tahun ini berbaktilah kepada keduanya. Berbaktilah kepada keduanya. Ini pesan pertama untuk mereka-mereka yang berusia 40 tahun, berbaktilah kepada kedua orang tua. Lalu kemudian yang kedua jamaah sekalian, ibadah kedua di usia 40 tahun ini, tazakkurun ni'am. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cobalah duduk lebih lama merenung kelembutan-kelembutan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kelembutan Allah, nikmat-nikmatnya mengantarkan Anda untuk Anda menjadi diri Anda hari ini. Anda masih ingat puluhan tahun seperti apa keadaan Anda? Allah tidak membiarkan Anda seperti itu. Perlahan-lahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memapah Anda dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala merangkul Anda dengan rahmat dan kasih sayang sampai akhirnya betul-betul Anda berdiri di atas kehidupan yang sekarang. Anda telah kekar dengan tubuh yang sangat kuat. Anda telah kaya dengan uang yang banyak. Anda telah sukses dengan berbagai jabatan. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang maksiat sementara dia terus menyadari nikmat. Karena tidak ada satupun maksiat tanpa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin melihat pemandangan yang haram, Anda membutuhkan mata. Mata adalah pemberian Allah. Anda membutuhkan gadget. Gadget ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka ulama-ulama kita berkata, ma'asallah man syakarallah. Tidak mungkin seseorang bermaksiat sepanjang ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, tidak mungkin seseorang maksiat sementara ia bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur enggak akan memanfaatkan nikmat untuk melawan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan Anda uang untuk melawan Allah, maka jamaah sekalian, lebih banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduklah lebih lama, merenunglah lebih panjang. Anda telah melewati lebih dari separuh kehidupan. Anda telah duduk dan berdiri di atas usia 40 tahun. Gulungan-gulungan nikmat demikian banyak. Tumpukan-tumpukan karunia Allah tanpa terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Dan saya katakan sekali lagi, enggak akan jatuh kepada maksiat orang-orang yang bersyukur. Ini hal yang kedua.
Lalu kemudian berikutnya jamaah sekalian, di usia 40 tahun ini perbanyak taubat. Maka pada ayat tadi ada kalimat berbunyi dari wa inni tubutu ilaik. Aku taubat kepadamu. Jamaah sekalian, 3 bulan jelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat idza jaa nasrullah. Anda tahu ayat terakhir? Ayat terakhir persis seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis. Allah berfirman di akhir surat Al-Fath, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Turun surat An-Nasr, bukan Al-Fath, surat An-Nasr. Nabi membacakannya kepada para sahabat. Hampir semua sahabat gembira dengan turutnya ayat surat ini. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Abu Bakar menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Allah memerintahkan nabinya bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Perintah ini persis seperti zikir setelah majelis selesai. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, perintah ini adalah sinyal dari Allah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Yang ingin kita jelaskan, apa yang diperintahkan Allah kepada nabinya jelang kematian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyakkan bertasbihlah, memujilah dan istighfarlah. Istighfar. Maka pada ayat 15 surat Al-Ahqaf, Allah menginginkan orang-orang yang telah menginjak usia 40 tahun ini agar lebih banyak bertaubat kepada Allah, agar lebih banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang terakhir jamaah sekalian, apabila Anda telah sampai di usia 40 ini, perhatikan keadaan anak-anak. Persiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Anda akan pergi, anak-anak ini akan melanjutkan perjuangan. Mereka akan melanjutkan kehidupan mereka. Maka di dalam doa yang tadi dibacakan oleh mereka yang berusia 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku, salehkan anak-anakku. Saya yakin Anda sudah sangat memperhatikan anak-anak. Tetapi terkhusus di usia 40 tahun ini, lipat gandakan ikhtiar Anda untuk membangun kesalehan anak-anak ini. Panggil anak-anak ini. Katakan kepada mereka, wahai anak-anakku, akan ada waktu di mana tangan ini tidak lagi menggenggam kalian. Akan ada waktu di mana usia ini telah menghentikan segala amal. Ketika itu wahai anak-anakku, kalianlah yang akan menjadi harapan penambah amal. Sekiranya kalian durhaka dan tidak bertakwa, bagaimana orang tua yang malang ini akan mendapatkan amal dari kalian? Kalian harus menjadi orang yang saleh, anak yang saleh, agar orang tua yang malang ini tetap mendapatkan pahala setelah kematian. Anak-anakku, tak banyak amal yang dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekiranya kalian menjadi anak yang saleh, kesalehan kalian tentulah akan menjadi tambahan amal buat kedua orang tuamu ini. Katakan kepada mereka, berwasiat kepada anak-anak adalah kebiasaan para nabi. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, mereka berwasiat agar setiap orang tua memahami bahwa harus ada wasiat untuk anak-anak. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim alaihi salam dan Ya'qub pun berwasiat kepada anak-anak. Apa wasiat para nabi kepada anak-anaknya? Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku,
Hanya Islam ini yang dipilih oleh Allah untuk jalan kehidupan kalian. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama ini untuk jalan kehidupan kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian semua mati kecuali dengan membawa agama ini. Inilah wasiat para nabi kepada anak-anaknya. Seolah-olah nabi-nabi berkata, wahai anak-anakku, kebersamaan di dunia ini sangat sebentar dengan kalian. Tapi sekiranya kita semua wafat membawa Islam ini, akan ada kebersamaan dengan kalian di dalam jannah. Akan ada kebersamaan dengan kalian di dalam surga. Di dunia ini kita membentangkan kebersamaan, namun hanya di atas usia yang sangat singkat. Anak-anakku, kalian sangat mahal. Kebersamaan dengan kalian sangat singkat. Sekiranya ayah wafat di dalam Islam, kalian pun wafat di dalam Islam, insya Allah akan ada kebersamaan kedua bersama kalian. Kebersamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu katakan kepada anak apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihi salam. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untuk jalan kehidupan kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali di atas agama ini. Agar ada kebersamaan dengan kita setelah kematian, janganlah kalian wafat kecuali dengan agama ini. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, waktu maghrib telah masuk. Hanya ini yang dapat saya sampaikan.